Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitria Agustin Indah Yulianti. Teman-teman, apakah kalian tahu apakah itu bahasa baku dan tidak baku? Ya, benar sekali. Jadi, kata baku yaitu kata yang diucapkan atau ditulis oleh seseorang sesuai dengan kaidah atau pedoman yang dibakukan. Kata baku ini memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan bahasa dan menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Selanjutnya, yaitu kata tidak baku. Kata tidak baku yaitu kata yang penulisannya tidak sesuai pedoman bahasa Indonesia. Kata tidak baku ini biasanya digunakan pada kalimat percakapan sehari-hari karena hal ini terkesan santai dan tidak kaku. Selanjutnya, yaitu ada fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku ini ada 4. Yang pertama, yaitu sebagai pemersatu. Maksudnya, yaitu kata baku dapat digunakan untuk mempersatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu kesatuan penutur bahasa, seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda, yaitu kami putri dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang kedua, yaitu memberi kekhasan. Maksudnya, kata baku ini baik secara lisan maupun tulisan menunjukkan ciri khas seorang penutur bahasa Indonesia, mengingat sebagian besar masyarakat masih menggunakan kata tidak baku dalam percakapan sehari-hari. Selanjutnya, yaitu meningkatkan kewibawaan. Dalam konstruksi masyarakat Indonesia yang mau tidak mau harus kita akui masih bersifat feodal, yaitu menggunakan kosakata baku dalam percakapan dapat meningkatkan kewibawaan dan mengangkat status sosial penutur di mata masyarakat awam. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai kerangka acuan, artinya kata baku sebagai patokan atau acuan bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau kelompok. Selanjutnya, yaitu faktor yang dapat memicu kemunculan kata tidak baku. Di antaranya, yaitu 1. Penutur tidak memahami bentuk penulisan baku dari kata yang dimaksud. Yang kedua, yaitu penutur tidak mengoreksi kesalahan pelafalan atau ejaan yang ditemui. Yang ketiga, terbawa oleh kebiasaan penutur lain. Dan yang terakhir yaitu pelafalan terpengaruh oleh dialek dari daerah asal penutur. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri kata baku dan tidak baku. Nah, teman-teman, jadi kata baku ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, yaitu bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Selanjutnya, yaitu tidak terpengaruh bahasa asing atau daerah. Yang nomor 3, yaitu memiliki arti yang pasti, tidak rancu dan tidak berlebihan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan sesuai konteks dalam kalimat. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri kata tidak baku. Yang pertama, yaitu bentuknya berubah-ubah dan dipengaruhi oleh zaman atau waktu. Yang kedua, yaitu dipengaruhi oleh bahasa daerah atau asing. Yang nomor 3, yaitu bahasa yang digunakan percakapan sehari-hari. Dan yang terakhir, memiliki arti yang sama, meski terkesan berbeda dengan bahasa baku. Nah, selanjutnya yaitu ada penggunaan kata baku. Yang pertama, yaitu digunakan untuk membuat surat dinas, surat edaran, dan surat lainnya. Yang kedua, yaitu membuat laporan. Yang nomor 3, yaitu membuat karya ilmiah. Yang nomor 4, yaitu digunakan untuk membuat surat lamaran pekerjaan. Yang nomor 5, yaitu digunakan untuk berpidato dan rapat dinas.
Dan yang terakhir yaitu ketika musyawarah atau diskusi. Selanjutnya yaitu ada contoh dari kata baku dan tidak baku. Yang pertama yaitu contoh kata baku. Para penjahit baju di butik Ana sangat terampil. Kata tidak bakunya yaitu Rani terampil merawat bunga. Contoh yang kedua dari kata baku, pikir dulu sebelum bertindak. Dan contoh dari kata tidak bakunya yaitu aku pikir tak ada salahnya menerima Wati menjadi teman. Contoh yang nomor 3 dari kata baku yaitu siswa yang lulus diminta segera mengambil ijazah. Dan yang kata tidak bakunya yaitu ijazah diperlukan untuk pendaftar kerja. Nah teman-teman, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.